Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ida Nur Rahmawati, yang kedua Rosida Wahyuningsih, yang ketiga Melinda Ridinastika. Di sini kami akan membahas mengenai koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Pengertian dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Menurut Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong, seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas azas kekeluargaan. Selanjutnya, fungsi koperasi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, koperasi secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan. Namun secara khusus, tiap koperasi punya tujuan masing-masing. Di sekolah, koperasi berfungsi sebagai penyedia kebutuhan siswa dan guru. Sedangkan di desa, banyak warga yang bergabung koperasi untuk menabung dan meminjam uang. Selanjutnya, prinsip koperasi. 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian pendidikan. Yang keenam, perkoperasian. Selanjutnya ada asas koperasi. Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebut koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini semua dengan kepribadian bangsa. Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri. Asas kekeluargaan berarti menunjukkan kesadaran dari hari untuk berpartisipasi. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Ini, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian. Keberadaannya pun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia juga sangat berkepentingan dengan koperasi, di mana koperasi dalam sistem perekonomian merupakan sokoguru. Sebagai sokoguru perekonomian, koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga dapat dijadikan tiang utama pembangunan ekonomi nasional. Namun, menyusun suatu pemikiran untuk mengidentifikasi prakondisi atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar koperasi benar-benar dapat menjadi tulang punggung atau sokoguru perekonomian adalah hal tersulit dalam masalah pembangunan koperasi. Hal ini disebabkan karena koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Beberapa prakondisi tersebut
Antara lain yaitu adanya tekad politik yang konsekuensi dari seluruh pelaku ekonomi untuk melaksanakan pesan konstitusional menyusun ekonomi Pancasila. Yang kedua, berhasilnya dipupuk dan ditingkatkan kesadaran akan makna koperasi dan kesadaran untuk berkoperasi. Sehingga koperasi bukan lagi merupakan usaha dari atas, tetapi merupakan gerakan spontan massa. Hingga saat ini, masih banyak koperasi didirikan karena pemerintah, pejabat, dan mencari fasilitas. Koperasi harus dapat masuk ke dalam perekonomian nasional secara integratif, sehingga koperasi tidak saja menjadi objek pembinaan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjadi subjek yang ikut menentukan kegiatan perekonomian secara strategis. Adanya koperasi merupakan kekuatan yang diperhitungkan oleh bangun-bangun usaha non-koperasi yang lain. Tersedianya bantuan teknis dan dapat ditingkatkannya kemampuan teknis operasional koperasi. Prakondisi teknis itu meliputi antara lain finansial atau pengkreditan, keahlian manajemen, logistik, dan teknik kerjasama atau pendayagunaan peranan Dekopin. Tidak sedikit kegagalan dalam perkembangannya semata-mata karena alasan teknis operasional ini. Alasan koperasi sebagai sokoguru perekonomian diantaranya, pertama, koperasi mendidik sikap self-helping. Kedua, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri. Yang ketiga, koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia. Yang keempat, koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme. Peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi ini juga tidak kalah penting. Mulai dari pemerintah yang dapat mendukung perannya dalam koperasi ini masuk ke berbagai kota besar maupun daerah terpencil dengan pembinaan yang baik dan jelas, serta dapat dikelola dengan sangat baik, maka koperasi sebagai sokoguru perekonomian tidak hanya sekedar angan-angan, namun bisa menjadi kenyataan. Di samping itu, koperasi merupakan sokoguru perekonomian karena koperasi memiliki merit sebagai berikut. Pertama, koperasi merupakan wadah untuk menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Yang kedua, koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, koperasi juga disebut sebagai wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil atau pribumi adalah masalah makro, bukan masalah parsial di dalam kehidupan ekonomi kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meilinda. Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, koperasi tetap dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari jati diri koperasi itu sendiri, yang dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung unsur-unsur pembangunan nasional. Ada 9 asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan, yaitu yang pertama adalah asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang kedua, asas manfaat mengandung arti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara, serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Yang ketiga adalah asas demokrasi Pancasila. Mengandung arti bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, asas adil dan merata. Mengandung arti bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai kemanusiaan dan dharma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara. Yang kelima adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perkehidupan, mengandung arti bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa, dan raga individu, masyarakat, dan negara, pusat dan daerah, serta antar daerah. Kepentingan kehidupan, darat, laut, udara, dan di dirgantara, serta kepentingan nasional dan internasional. Yang keenam, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perkehidupan. Mengandung arti bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kehidupan dunia dan akhirat. Material. Yang ketujuh adalah asas kemandirian. Mengandung arti bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan dan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta berkesediaan kepada kepribadian bangsa. Yang selanjutnya adalah asas kejuangan. Mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan bermasyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta kekuatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya adalah azas ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mengandung arti bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. Dalam pengembangan usaha dan lembaganya, koperasi tidak mengabaikan perkembangan iptek tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.